Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya, teman-teman mahasiswa. Saya sedikit mengulas kembali mengenai perkuliahan kita di pertemuan pertama kemarin. Jadi mahasiswa kemarin sudah belajar mengenai definisi akuntansi sektor publik, kemudian kita juga mempelajari mengenai ruang lingkupnya, elemen-elemennya, kemudian sejarah dan perkembangan organisasi sektor publik dari sudut pandang akuntansi. Nah, pada pertemuan pertama kemarin, saya sudah membaca tugas-tugas diskusi teman-teman mengenai kenapa perlu adanya akuntansi sektor publik gitu ya. Nah, jawabannya sangat menarik dan sangat beragam ya. Nah, secara umum jawabannya sudah sangat logis dan bisa saya pahami Bapak Ibu. Yang pertama, adanya akuntansi sektor publik itu penting ya terkait dengan manajemen kontrol. Manajemen kontrol ini bertujuan agar memberi informasi ya kepada pengguna laporan keuangan, kepada pengguna pertanggungjawaban anggaran di sektor publik terkait dengan efisiensinya, pertanggungjawabannya, keekonomisannya digunakan untuk apa saja, terkait dengan alokasi anggaran atau sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sektor publik. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan akuntabilitas. Akuntabilitas berarti bahwa apa yang sudah direalisasikan gitu ya, itu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, akuntabilitas ini teman-teman memiliki tujuan yang mirip dengan manajemen kontrol, yaitu menyajikan informasi, artinya informasi baik dari sisi informasi keuangan maupun informasi non keuangan itu disajikan kepada manajemen, kepada rakyat, kepada pengguna laporan keuangan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan dan sesuai transaksi apa saja yang sudah dilakukan selama satu periode penggunaan anggaran. Kemudian terkait dengan fokus pengembangan bidang akuntansi manajemen sektor publik, ya teman-teman mahasiswa, yang pertama adalah terkait dengan pengukuran kinerja, ya atau pengukuran prestasi di mana saat ini juga pemerintah memberikan pakem-pakem yang sangat jelas terkait pengukuran prestasi. Nah, sekarang disebut dengan IKU atau indikator kinerja utama, di mana setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah diberikan IKU yang sangat spesifik gitu ya. Artinya itu kalau di sisi swasta itu disebut dengan KPI, Key Performance Indicator gitu ya, atau indikator kinerja utama IKU gitu ya. Kemudian bagaimana kinerja sektor publik gitu ya, itu merupakan fokus-fokus pengembangan akuntansi sektor publik yang kekinian. Nah, untuk pertemuan kedua kali ini, mahasiswa akan belajar mengenai definisi regulasi publik gitu ya. Kemudian regulasi dalam siklus akuntansi sektor publik. Kemudian bagaimana menyusun regulasi publik dan langkah-langkahnya. Kemudian review beberapa regulasi terkait akuntansi sektor publik ya. Kemudian permasalahan regulasi keuangan publik di Indonesia. Nah, mahasiswa juga perlu memahami bahwa peraturan atau regulasi merupakan gambaran kebijakan pengelola organisasi publik. Nah, peraturan publik itu disusun dan ditetapkan terkait adanya beberapa hal. Nah, tentunya regulasi disusun itu ada pemicunya, ya. Teman-teman bisa melihat bahwa suatu regulasi itu bisa disusun berdasarkan apabila ada isu-isu atau masalah yang hadir di masyarakat, gitu ya, yang ada di lingkungan. Kemudian isu tersebut adalah ditetapkan berdasarkan regulasi, artinya setelah ada isu kemudian dibuat suatu regulasi untuk mengatasinya, dan idealnya suatu regulasi atau aturan itu dapat diimplementasikan dan dapat diinterpretasikan sebagai wujud dukungan penuh organisasi publik.
Yang ketiga, tentunya suatu regulasi itu disusun berdasarkan beberapa aspek atau variabel atau kejadian yang sudah ada di masyarakat. Nah, untuk regulasi sektor publik sendiri, mahasiswa bisa memahami ada beberapa bentuk regulasi. Itu baik yang berbentuk undang-undang, kemudian turunan di bawahnya itu ada peraturan pemerintah, kemudian ada misalnya ada Perpres gitu ya, peraturan presiden, kemudian peraturan menteri, kemudian ada juga instruksi presiden. Nah, itu adalah bentuk-bentuk regulasi yang ada di Indonesia. Kemudian terkait dengan konseptual atau langkah-langkah dalam menyusun suatu regulasi, secara normatif tentunya adanya perumusan masalah. Dari perumusan masalah tersebut kemudian disusun draft atau perumusan draft regulasi ya. Kemudian regulasi tersebut dibahas dengan biasanya juga pembahasannya mengundang praktisi-praktisi dari akademisi gitu ya, dari partai politik gitu ya. Kemudian ada proses namanya proses pengesahan. Nah, setelah pengesahan ataupun perundangan, idealnya juga ada satu prosedur lagi, kalau boleh saya tambahkan adalah monitoring atau evaluasi. Apakah suatu regulasi dapat berjalan dengan baik, dapat diinterpretasikan dengan baik. Nah, itu tentunya ada proses namanya evaluasi. Mungkin seperti itu teman-teman mahasiswa ya, ulasan saya untuk pertemuan kedua ini. Saya berharap dan menghimbau teman-teman agar tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, sehat selalu. Apa yang menjadi tugas teman-teman dikerjakan sebaik mungkin gitu ya. Nah, apabila ada yang ingin berdiskusi, silahkan menyampaikan di forum. Saya akan menanggapi sebaik mungkin ya. Untuk diskusi teman-teman di pertemuan pertama kemarin sudah saya tanggapi semuanya. Terima kasih buat partisipasi teman-teman dan semangat teman-teman. Mungkin itu, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.